Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwahanan Andini nomor absen 34 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artikel. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan pendirian penulis terhadap suatu masalah. Tujuan dari artikel yaitu untuk meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur pembaca. Di dalam artikel terdapat fakta dan juga opini. Fakta adalah kejadian atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau benar adanya. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, atau berapa. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian penulis atau seseorang terhadap suatu masalah. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang pertama, struktur artikel opini. Pada bagian awal artikel terdapat pernyataan pendapat atau thesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya dikemukakan beberapa argumen berupa pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan penulis terhadap suatu masalah yang dikemukakan. Pada bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang pendapat atau reiterasi, yakni penegasan ulang terhadap pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan pembaca mengenai pendapat tersebut. Yang kedua, argumentasi. Dalam menulis opini dalam artikel, penulis harus menyatakan argumen-argumen yang kuat. Argumen-argumen yang kuat tersebut didukung oleh fakta-fakta dan juga data-data yang bersifat aktual yang berisi analisis subjektif penulis terhadap masalah yang dikemukakan. Argumentasi harus dibangun secara konstruktif supaya lebih mudah diserap oleh pembaca. Selanjutnya, argumen tersebut juga harus disertai oleh solusi-solusi yang komprehensif. Ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam artikel menggunakan bahasa ilmiah populer. Kecenderungan pembaca artikel yaitu membaca tulisan yang tidak panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, harus menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam mengemukakan gagasan dan juga argumentasi, harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, efisien, dan juga mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat 4 penanda opini dalam suatu paragraf. Yang pertama, menggunakan kutipan kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak pasti, contohnya seperti mungkin, rasanya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu seperti sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Lalu, terdapat fakta. Fakta adalah suatu informasi yang disampaikan benar adanya atau benar-benar terjadi. Fakta ini sulit terbantahkan oleh opini seseorang karena di dalam fakta itu disertai dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Terdapat 3 ciri fakta. Yang pertama, merupakan suatu kebenaran umum. Yang kedua, menyertakan bukti-bukti berupa data-data yang akurat. Yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur kebahasaan pada artikel. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah bahasa yang mengekspresikan sikap eksposisi. Untuk lebih meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang dipertegas dengan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, jarang, sering, dan lain-lain. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan 2 satuan bahasa sederajat. Contohnya, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Terdapat 4 konjungsi yang biasanya paling banyak ditemukan dalam artikel. Yang pertama, konjungsi sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya. Yang kedua, konjungsi harapan, seperti supaya. Yang ketiga,
konjungsi yang menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya. Yang keempat, konjungsi yang memperkuat argumen, seperti selain itu, sebagai contoh, justru, padahal. Lalu yang ketiga, terdapat kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Untuk lebih dapat meyakinkan pembaca, maka diperlukan kosakata yang lebih luas. Lalu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan artikel. Yang pertama, pola pemecahan topik. Dalam pola ini, topik dipecah menjadi beberapa subtopik lalu dianalisis masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini dikemukakan terlebih dahulu permasalahannya, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, tetapi yang masih berkaitan dengan pokok bahasan utama. Lalu dianalisis sesuai dengan pendapat para pakar atau ahli dalam bidang ilmu tersebut. Yang ketiga, pola kronologis. Artikel diceritakan secara urut, runtut, atau kronologis. Yang keempat, pola pendapat dan alasan pemikiran. Dalam pola ini disampaikan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan penulis terhadap masalah tersebut. Yang kelima, pola pembanding. Dalam pola ini membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik, lalu dicari persamaan atau perbedaannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.